dengan naik bang. Ada yang bantu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kantor PDAM akan mensosialisasikan itu ekspresi. Orang yang melihat juga senang dan orang yang mendengar kita bicara itu enak. Oke. Jaminan. Study less. Komplain. Melompat. Bersama Indonesia. Oke, terima kasih. Wahai pelajar Indonesia, ukir prestasi, terus berkarya, dan gapailah cita-cita. Salam semangat dari seluruh guru Indonesia. Semangat pelajar, teguh berkarya, dan gigih menggapai asa. Janganlah kamu bangga dengan ugal-ugalan yang tiada gunanya. Kamu malas-malasan, teruslah berkarya dan gapai cita-cita. Sambut hari datang, masa depan gemilang. Rajinlah belajar supaya pintar, terus berkarya, sambut hari cerah. Wahai pelajar di seluruh Nusantara, ukir prestasi dan gapailah cita-cita. Sayangi teman, hormati semua orang. Dengarlah selalu nasihat guru-gurumu. Berprestasilah pelajar Indonesia. Semua guru sangat sayang kepadamu. Maka dari itu patuhi nasihat guru, supaya kamu teruslah maju. Terus semangat wahai guru, janganlah menyerah dan jangan ragu. Terus semangat jalankan baktimu, nasib bangsa ada di pundakmu. Teruslah semangat wahai guru, jangan pernah menyerah dan putus asa untuk mencerdaskan putra-putri bangsa. Selanjutnya tanpa salawat serta salam kita tunjukkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin, 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 Allahumma. Dan saya hormati Ibu Ketua Yayasan Siti Korin Center, Ibu Dr. Hatian Isladi. Yang saya hormati Ibu Pimpinan Siti Korin Center, Ibu Korin Akwari. Dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta pelatihan. Kemudian yang saya banggakan para tim Korin Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat ya. Kehadiran Allah yang mana selalu kita pada hari ini. Ini acara kita akan mengucapkan konsep fokus dalam acara dan rangka kita sangat sayang kepadamu. Maka dari itu patuhi nasihat guru, supaya kamu
selama-lamanya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai penyemangat, pembukaan, dan penyegaran agar kedepannya kami dalam melaksanakan kegiatan melakukan pelayanan yang lebih prima lagi kepada masyarakat sebagai tanda bukti syukur kami kepada-Mu. Saya dari Bimbo Wijang. Konjoko. Iya, saya Jowo. Wani itu Bapak Ibu ada artinya. Waduh, nanti teman-teman harus ya. Bapak Ibu juga harus ada artinya nanti namanya. Oh iya, Bapak Ibu nanteknya belum dipasang, boleh dipasang. Jadi kami nanti bisa kepada Bapak Ibu semua. Singkatannya adalah R. R itu rajin. Iya, rajin nggak guys? Iya rajin ya. Kemudian A itu alim. Belum Pak, nanti kemudian N itu nurut, ya menurut ini namanya. Kemudian I itu kalau saya imut, ya setuju nggak guys? Oke, selanjutnya di sebelah saya. Oke, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Naimis, asal dari Marangit, sekolah di Bangkok, kuliah di Jambi, tinggal di Marabungo. Oke, jadi nama asli Naimis itu nama indah luar biasa. Amin. Ya, hati nama kita ya. P itu precious. Apa R itu reliable. Ada diandalkan. Kalau itu intelligence. M itu mature. Dewasa. Kamu tahu? Kalau A-nya awesome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan saya Wahyu. Cuman EKE-nya Wisnu. Nama KTP-nya Wisnu. Wisnya itu wisata. Karena pada dasarnya saya suka berwisata. Ya, traveling. Terus N-nya natural, herbalis. Karena saya penyuka natural herbal organik. Lalu U-nya itu usaha. Kita manusia wajib berusaha. Perkenalkan, nama saya Nindi Sumada. Itu Dua sekali lebar. Lebar. artis sendiri. M nggak ada. M. Oh, ada Ria. Ya, Ria orangnya. I Mbak. Iya. Ibu Itulah saya. Terima kasih. Selanjutnya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Rika Estrada. wabarakatuh. Pak Jerul. Tempat tanggal lahir Muarabungo 1993. Oh, kurang. Kurang. Enak dipandang. Setuju nggak Bapak Ibu? R. Riang. Ilu. Oh, bahasa Indonesia ya Pak. Bagus. Oh, L. K. Aku orang ya. Demi kelancaran kegiatan kita dalam mengikuti pelatihan Service Excellence ini, ada beberapa tata tertib yang harus kita patuhi. Pertama, peserta berniat untuk dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat sebagai bagian dari ibadah. Kedua, peserta diharapkan bersemangat, ceria, dan optimis untuk menyerap ilmu yang diberikan. 7. Peserta wajib menjaga jarak minimal 1 meter ke depan, samping, dan ke belakang. 9. Peserta wajib sholat tepat waktu.
Peserta dilarang merokok selama kegiatan Kau nak begini? kecuali pada saat break. Ditambah ya tadi 12. Peserta tidak mengaktifkan HP atau nada dering saat pelatihan berlangsung. Silent Bapak Ibu HP-nya. Thailand apa? 13. Peserta menggunakan pakaian batik atau kemeja. Tidak menggunakan batik kemeja. Kau ada apa? Lupa itu. Ada keluar. Ya ganti. Buka baju ya. Peserta menggunakan perangkat lenteng kerja. Jadi kalau dipasang. 15. Peserta harus mengikuti seluruh kegiatan hingga selesai. 16. Peserta wajib mengikuti aturan yang ditentukan selama pelatihan. Ya Bapak Ibu. Ya, kayaknya banyak banget nih masalahnya. Boleh, nanti kalau kurang boleh ada sedikit lagi. Ya Bapak Ibu, sambil menulis saya perkenalkan dua ibu-ibu di samping yang cantik. Ada Bude. Halo Bude, Patri. Halo, di sini Pak. Nah, ini adalah tim tambahan, tim super yang akan membantu juga kegiatan ini hingga sore hari. Terima kasih Bude, terima kasih Mbak Tri. Bapak Ibu, kita kedatangan tamu. Bapak pimpinan, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah yang Maha Kuasa, atas limpahan berkat rahmat sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di ini Orange Center, dan seiring salam marilah kita bersama-sama jangan sampai bosan-bosan untuk memanjatkan selawat kepada Nabi besar kita Muhammad SAW atas berkat rahmat yang dilimpahkan kepada kita semua hingga kita dapat melaksanakan dan menjalankan ibadah yang kita lakukan pada saat sekarang. Yang utama dan yang paling utama sekali, rasa terima kasih saya kepada Ibu Miswari, Ibu Wirin yang telah bersusah payah memberi kesempatan kepada kita semua, khususnya kepada rekan-rekan karyawan Perumda Kabupaten Pancuran Telago Kabupaten Bungo untuk berbagi ilmu, karena kalau kita sengaja menuntut ilmu mungkin 3 tahun baru selesai, tetapi ini insya Allah 8 jam itu selesai. Dan tak lupa pula kepada rekan-rekan sejawat yang telah berpartisipasi di sini. Harapan saya, walaupun mungkin kita udah tahu, udah paham, tetapi tiada salahnya kita juga nanti akan berbagi juga kepada orang lain. Dan apa yang disampaikan oleh tim yang ada di sini dengan keikhlasan, dengan kerelaan, ya mohon diperhatikan. Jadi sebetulnya macam psikologi Bu, karena di samping ini ya master dari master, master of master ya master of master dari komunikasi. Jadi jadi terima kasih Bu, saya titip anak-anak saya, moga-moga apa yang Ibu sampaikan bisa mereka terapkan dan mereka terima dan mereka jalani, sehingga kesejahteraan baik untuk dirinya sendiri, keluarga, umumnya untuk perusahaan dapat lebih maju lagi. Jadi kepada
rekan-rekan ya ikutlah. Setidak-tidaknya satu ilmu aja yang kita dapat hari ini, berarti kita udah masuk orang-orang yang lebih maju. Kan gitu. Tapi kalau ada dapat ilmu satu hari dan satu aja dalam hari ini, udah masuk orang-orang tertinggal loh ya. Iya, wal asri kan? Iya bu. Kan gitu kan? Nah ya, kalau udah ada dapat ilmu hariko, cikau pegi, berarti kita masuk orang tinggal. Karena 8 jam nggak keluar. Itu wal asri katanya. Dan itu nggak bisa dihindari. Karena Quran mengatakan itu. Tapi saya yakin mereka ini keluar dari sini nanti itu menjadi orang super semua. Amin. Jadi akhir kata mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nikah sama insinyur kepala PU, kepala pengairan PU. Ya, bayangin hidup saya kan enak semua. Nah, disitulah muncul kesombongan saya. Saya adalah pribadi yang suka berantem. Saya tidak mau benar dengan nasihat orang. Saya tidak mau dikritik. Kalau ada yang mengkritik saya, akan berantem dengan saya. Saya berantem dengan bawahan. Saya dengan atasan, pokoknya kerja saya itu gitu. Nah, perasaan saya mah yang paling cantik, paling pintar, paling segalanya itu adalah saya. Tapi memang saya ratu kecantikan, ratu kacamata, ratu segala macam, ya. Jadi prestasi saya banyak. Justru inilah yang mendorong saya menjadi semakin pongat, gitu. Merasa saya lah yang paling gitu. Nah, akhirnya apa? Saya suka berantem, suka apa tuh menyakitin orang gitu, sombong. Saya belajar karena saya banyak masalah. Saya belajar sekolah pengembangan kepribadian. Pada zaman itu memang top sekali sekolah John Robert Power ya gitu. Saya masuk sekolah itu. Di situ saya belajar. Banyak sekali jeleknya saya, ya. Jadi kita mengupas kasus satu-satu. Saya ngupas siapa, dan saya dikupas sama orang 40 peserta rombongan mengatakan saya pribadi yang tidak menyenangkan. Saya orang tidak mau dikritik, saya banyak bicara, saya egois, saya jelek, kaki saya pecah-pecah, rambut saya bau. Pokoknya semua yang jelek itu ada. Oh, saya nggak bisa terima. Oh, saya enggak kok begitu. Saya enggak. Karena saya memang tidak terbiasa untuk menerima kritikan. Jadi dia bilang, Ibu, kalau ibu mau sekolah di sini, katanya, berarti ibu harus menerima kritikan. Ibu harus melatih diri ibu untuk menerima kritikan. Ya, kalau ibu tidak mau, tidak siap untuk menerima kritikan, tidak siap untuk berubah, nah berarti lebih baik ibu nggak masuk ke sini. Kita introspeksi, kita koreksi diri kita. Oh iya benar. Kita ambil semua hikmah dari semua permasalahan. Itu baru kita akan muncul jadi seorang yang bijak. Ya. Tapi kalau kita cuma bisa ngomongin aja, banyak loh. Orang sok bijak itu banyak. Orang yang bisa bicara itu banyak. Orang yang bisa mengajar itu banyak. Bisa mendikte itu banyak. Tapi ketahuilah, kalau kita bisa berbicara saja, tidak menerapkan pada kehidupan kita, ya, itulah celaka. Ya, kita cuma bisa berteori, cuma bisa mendikte orang. Karena orang yang suka mendikte orang itu orang yang tidak baik. Kita perbaiki dulu kepribadian kita, baru kita jadi apapun kita akan menjadi lebih baik kalau pribadi kita baik. Ya, apalagi kita sebagai pelayan jasa, memang kita harus memiliki pribadi yang menarik, gitu.
ya. Jadi kepribadiannya harus menarik, menyenangkan, energik, beradaptasi, bersinergi. Jadi kemampuan beradaptasi dan bersinergi, ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, kalau menjadi pribadi yang menarik, ini ada 3 faktor, ya. Faktor pertama ekspresi, tata rias, tata busana, ya. Jadi kalau kita sudah cantik, kita dikasih Tuhan, kita sudah cantik, kita sudah tampan, tapi kita seluruh aja dengan busana kita, dengan pakaian kita gitu, itu kesannya kan kita tidak menarik. Kita akan menjadi orang seperti orang kewaras. Ini ekspresi wajah menarik. Ini hal yang sepele, tapi ini sangat memberikan kesan apa yang akan terjadi pada diri kita. Sedikit ujung bibir, tarik sedikit ujung bibir ke atas. Nah, ini kita dalam keadaan diam, ya. Kalau kita senyum, jelas kita senyum, jelas kita buka, kita senyum, ya. Gitu. Kalau ini kita dalam keadaan diam. Misalnya, saya sekarang diam di depan ini. Saya menggunakan ini, tarik sedikit ujung bibir, hindari menurunkan alis, menurunkan kening, pancarkan sinar mata ceria, hindari pandangan kosong. Nah ini, ya. Ini saya sekarang dalam keadaan diam. Ya, nih, sinar mata saya. Ya. Coba kalau saya tidak begini, hindari menurunkan alis. Nah, ini saya turunkan bibir saya. Nih, mata saya. Kira-kira gimana? Cantik saya begini, apa cantik saya begini? Cantik saya begini, ya. Tapi kalau saya ini dari pandangan kosong. Kemudian hindari melihat dari ujung mata. Ini, ya. Abang. Nah, ini sini bisa juga bawa. Ya kan? Tambah gini. Kelihatan tua benar kan begini. Gimana kesannya? Ini matanya, ini kan hindari pandangan kosong. Kita harus berani menatap orang lain, ya, berani menatap lawan bicara kita. Maksudnya, tatapnya harus pancarkan sinar mata, ceria, ya, iya. Kelihatan gigi nggak apa-apa, ya. Itu. Jadi responsif dari sinar mata, ya. Misalnya kita ketemu dengan seseorang, mungkin ini biasa, mungkin, ya. Kalau kita belum kenal sama orang, kalau kita tetap pandangan mata, yang biasa dilakukan pasti biasanya gini, ya nggak? Ya, pokoknya kita menghindar, ya kan? Nah, itu kesannya bahwa kita tidak mau bersahabat. Tapi kalau orang yang respon ini, tertatap pandangan mata kita belum kenal, kita berikanlah ekspresi bahwa kita sedikit senyum, kita tundukkan sedikit kepala kita. Tapi kita tundukkan sini aja, yang nggak usah badannya yang bergerak, kepalanya. Ini, ya, cara salam yang benar. Nih, tanya. Apa kabar? Salam. Nah, ini kan yang kita gerakkan kan gini. Ini. Jadi bukan begini. Kan sering kita ketemu orang gitu, saya kan. Nah, ini kita gerakkan dari sini. Ini kita salam benar. Ini kita pegang. Ini salam yang benar. Dan ini adalah salam yang memang standar internasional, ya, cara kita salam. Nah, jadi kita gerakan di sini, ya, gitu, ya, jangan. Ini, Bu. Nah, terima kasih. Salah corona. Nah, ada orang datang ke kita, apa yang bisa kami bantu?
Oh Pak, oh saya mau bayar ini. Oh ya Pak, silakan Pak ke sana Pak. Padahal kita bukan tugas kita kan? Silakan Pak ke sana Pak. Itu adalah orang yang respon. Jangan bukan tugas Ambo, bukan kerja Ambo. Nah itu orang yang tidak respon, orang yang tidak komunikatif. Nah ekspresi suara. Nah, jangan kalau misalnya ada datang pelanggan, ini kita tidak mengekspresikan ekspresi bicara kita, ya. Kita tidak bisa mengekspresikan suara. Jadi kalau kita harus bisa mengekspresikan suara kita agar kita menjadi pembicara yang menarik. Andaikan saya di depan ini, ya, saya berbicara nih. Sekarang kita selamat datang serta latihan praktis jalan, berundang air minum, ya di sini. Nah, apa yang terjadi? Kemudian kita terapkan ekspresi kata-kata, komunikasi. Ya insya Allah kita jadi apapun kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kantor kami, kantor PDAM akan mensosialisasikan kegiatan-kegiatan kami. Nah, itu ekspresi. Nah, kan orang yang melihat juga senang, gitu. Dan orang yang mendengar kita bicara itu enak. Kalimat-kalimat yang pendek yang bisa mengembangkan pembicaraan. Ya. Maksudnya? Jadi gini. Ya, Maksudnya, seperti Bapak bilang, maksudnya, ya, oh ya, udah gitu, lanjutnya gimana? Terus gimana? Nah, itu kalimat-kalimat singkat yang perlu kita punya untuk mengembangkan pembicaraan. Udah gitu gimana? Wow. Selanjutnya gimana? Gimana tuh? Kapan tuh? Ini nih kadang-kadang yang suka membuat keributan kita. Dicanda dikit, akhirnya merubah canda menjadi amarah gitu. Jadi orang misalnya mencanda kita banyak, wih kau yang kau apa kan enggak kau? Ini bisa. Kalau orang tua bisa ya. Orang kau gilo yang, wih hidup tuh memang perlu gilo-gilo dikit. Itu canda gitu. Gilo-gilo tuh lah nikmat. Nah gitu. Orang yang iri dengki sirik dia tidak mampu loh merekomendasikan orang lain. Nah, jangan jadi orang sok nasihat. Ini kita suka terjebak loh begini. Kalau melontarkan kritikan, suka mau bicara ini nih loh kita. Kadang-kadang dia sendiri ngurus anaknya nggak benar, tapi dia menasihatin orang ngurus mendidik anak, yang dinasihatinya orang yang sudah sukses ini anak. Yang sampai kita orang bicara kita potong, ya berbicara sama-sama berbisik-bisik ini juga nggak boleh. Kalau kita di tengah orang, di antara ada orang lain, kita berbicara berbisik-bisik berdua itu tidak bagus, tidak etis. Berbicara yang tidak pantas, suka menyangkal, menjawab ya terus. Bapak duduk. Oke. Mixikan. Bapaknya sengaja. Ya, kalau makanya aku harus bilang tadi aku kan dia tak excited. Wah. Juara generasi ini adalah jendela tentang kepribadian kita masing-masing Bapak Ibu. Jadi nanti di kertas ini kita akan sama-sama menulis sifat-sifat kita, sifat teman-teman kita, dan sifat orang lain atau sifat kita yang harus diketahui orang lain. Kawan, Terus? jadi egois, nanti jadi masuk aku egois. Baik. Nanti tidak jujur. Terima Pak. Mau tak mau terima nanti. Oke, terima kasih Bapak.
tahu, hanya Bapak Ibu sendiri yang tahu. Ada? Berunda? Nah, baik. Cara hidupnya ingin cepat selesai segala sesuatunya. Kemudian dia pengennya semuanya mengikuti apa yang sudah dia perintah atau dia tunjukin. Kemudian dia cenderungnya kalau misalnya ingin sesuatu, ambisinya sangat besar untuk mencapai sesuatu. Tapi kelemahannya dia nggak bisa mendelegasikan tugas. Maksudnya kalau dia dapat amanah, dia kerjakan itu sendiri. Jarang sekali dia bisa bekerja dalam tim karena dia perfect. Dia pengennya semua itu bagus dan sesuai dengan kondisi kita sendiri seperti itu. Misalnya kita punya klien ataupun rekan kerja yang dia tipikalnya dominan, saat mereka marah, kita yang harus bersabar. Nah, orang ini akan takluk dengan orang yang sabar, yang bisa menerima dia apa adanya. Oke, lumba-lumba berarti gimana Bapak Ibu sifatnya? Penolong, kemudian dia percaya diri, optimis, loncat. Suka menolong ya, yang paling penting ya, mudah bergaul. Tapi dia punya kelemahan. Orang ini nggak pakai rencana. Kemudian orang ini kalau misalnya bekerja tidak sistematik, dia kreatif, ya dia kurang bisa mengikuti sesuatu dengan disiplin dan dia takut untuk ditolak. Cenderungnya biasanya disenangi oleh orang banyak. Kalau ada tipikal yang seperti ini, kalau punya bos juga yang tipikal seperti ini, dengarkan. Yang kedua adalah banyakin pujian. Dia sangat suka kalau dipuji Bapak Ibu. Bisa kita bilang, oh Bapak Ibu hebat banget ya anaknya. Makasih ya Bapak Ibu sudah jadi pelanggan kami, itu senang banget. Bisa terima Pak? Luar biasa. Tadi kata apa namanya Pak Antosa ya? Teman-teman, Pak Antosa bilang, terima kasih teman-teman karena sudah memberikan penilaian yang luar biasa dan itu benar-benar menggambarkan diri beliau sendiri. Betul atau betul Pak? Betul. Benar? Luar biasa. Influence? Malumpe, Ori. Oke, Bapak Ibu semuanya dipraktekin ya. Yang nggak praktekin nanti maju ke depan untuk ngajak teman-teman yang berpraktek sendiri ya. Oke, lanjut. Kita ke ini. Ini sudah dominan influence. Paula. Salah. Ini namanya Paula. Paula itu istrinya Mbak Impong. Paula, gimana sih sifatnya? Dia orangnya ramah, dia orangnya lebih suka menyendiri. Kemudian dia nggak terlalu suka untuk berkonflik dengan orang lain. Kemudian si Paula ini dia orangnya sabar. Sangat bagus kalau Bapak Ibu ingin nasihat, ingin dapat pemecahan masalah, konsultasinya dengan Paula. Iya, bisa tapi pelan-pelan suaranya. Hai gitu. Nah, kemudian kelemahannya adalah dia suka menyembunyikan perasaan, termasuk juga ketika jatuh cinta. Untuk bisa mendekati si koala biar dia bisa cerita, kita harus bisa jadi sahabatnya dulu. Karena dia suka percaya sama orang lain. Kalau ingin dipercaya harus benar-benar bisa menerima dia apa adanya. Harus benar-benar bisa menjadi sahabatnya tanpa ada syarat. Tapi kan kalau Sina Namanya diri Paula dari itu cantik. gimana? Gimana Pak? Sini aja Pak. Oke. Serius? Paula. Iya. Arigato. Arigato. Oke. Makasih ya Pak teman-teman. Kita lagi coba dulu ya teman-teman ya. Influence. Malumpe, Ori. Oke. Dominan.
Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Kancil, kalau dalam cerita kancil dan buaya, orangnya seperti orangnya, wataknya seperti apa? Cerdik. Gue banget. Tadi atau Bang Domina. Iya, dia semuanya, Domina dia, semuanya. Oke, kancil berarti orangnya cerdik. Habis itu apa lagi? Sistematis. Oh, berarti ini bapak punya. Apa lagi? Yang kebayang ketika cerita kancil dan buaya apa? Lincah. Kemudian pasti dia cermat ya, karena dia punya ide-ide. Dia selalu bekerja berdasarkan data. Dia nggak mau kalau misalnya percaya, kalau influence itu senang banget kan. Kata si oh iya kata si gue juga gitu. Tapi kalau komplain nggak mau dia kata si A si B. Dia senangnya ini dasarnya apa? Datanya mana? Tabelnya mana? Aturannya mana, hasil laporannya mana. Jadi dia selalu pakai angka dan data. Jadi teman-teman influencer yang suka ngegosip itu akan tidak senang banget kalau yang diajak ngegosip adalah teman-teman yang komplain. Kemudian kurang memahami orang lain, sulit beradaptasi. Maksudnya sulit bukan dari nggak bisa, tapi ketika dia disuruh ke tempat yang baru, dia butuh waktu untuk mengamati dulu. Kalau saya bilang komplain, lompat juga, tapi lompatnya sambil berdiri. Teman-teman perhatikan ya, Bu agak cepet Bu, biar kita lihat mana yang konsentrasi mana yang enggak. Boleh diulang-ulang Bu, jangan hanya satu kali ya. Influence. Dominant. Steadiness. Komplain. Melompatnya bergerak dong. Oke. Makasih Ibu. Steadiness dominant. Dominant influence. Ya, steady. Influence. Kurang banyak kayaknya ya Bun. Komplain, dominant, influence, steadiness. Oke, terima kasih teman-teman Bapak Ibu. Ternyata kelompok 2 kegiatan pelatihan dunia ini adalah kelompok yang luar biasa. Oke, karena kenapa? Orang steadiness, komplain, dan dominan ini biasanya berdasarkan data. Dia nggak mau bilang saya mencapai itu tanpa data, karena datanya sekarang ini kondisi perusahaan masih 12 kali gajian dan kemudian masih dalam perbaikan untuk mencapai 30. Menurut orang-orang steadiness, komplain, dan dominan ini agak sulit. Tapi sebaliknya, orang-orang influence dan dominan lainnya itu biasanya sangat suka dengan impian dan visi. Mau sesuai dengan logika atau data apa enggak, yang penting ada visinya. Jadi coba lihat tadi, yang mau 30 pasti banyak influence sama dominan. Itu apa enggak kepribadiannya? Ya. Nah, berarti kan kelihatan ya. Berarti sudah kelihatan bagaimana cara kerja teman-teman dengan kepribadian teman-teman. Tepuk tangan dulu dong, teman-teman. Baik, sekarang saya mau uji coba Bapak sama Ibu paham nggak dengan kepribadian ini. Maka kita akan tampilkan sesuatu yang akan disajikan oleh Kak Rani. Tepuk tangan buat Kak Rani. Oke Bapak Ibu, kita tadi sudah belajar mengenai 4 kepribadian. Nah hari ini kita akan uji coba, tapi yang uji coba bukan Bapak Ibu, tapi teman-teman dari tim. Tugas Bapak Ibu hanyalah menentukan dari 4 yang nanti akan maju, mana yang dominan, mana yang influence, mana yang komplain, dan mana yang steadiness. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ya silakan Bapak yang bertugas untuk duduk di kursi panas. Silakan Mbak. Itu Mbak, dan semuanya baik, cuma
menurut saya tetap dilakukan survei atau wawancara secara langsung ke karyawannya agar didapatkan data yang real kayak gitu. Ketika data Jangan diem aja. ketika dapat data real itu, nah kita berikan solusinya. Nah, kita lihat dari masalah apa yang ada, nanti kita rujukan dari masalah itu apa sih solusinya yang baik. Kalau kita ngomongin harus di data kayak gitu ya Mbak. Lama banget nanti bakalannya. Soalnya konten itu tuh udah lama saya dengar. Jadi kalau kita masih harus nunggu data, harus ditanya satu. Ya kan kita mau ngasih supaya mereka tuh tahu ternyata yang mereka ngomong itu salah gitu loh. Jadi mereka harus dikasih punishment kan? Ya, kalau dari saya lebih sukanya dari usulan dari Firman. Oh, oke. Anda gimana? Saya juga ikut yang baiknya. Intinya kita itu harus menerima pendapat dari teman yang ini dan sini, baru kita lihat ke lapangan. Ini ke sini gimana? Ini ke sini apa? Kita harus terima pendapatan dari Pendapatan, wah, pendapat. Oh, pendapat. pendapat. Oke. Nah, jadi Kita harus mendengar apa sih keluh kesah dari Mbak Rinanya apa, dari Kak Nagisnya apa, baru kita saring mana yang lebih diprioritaskan gitu. Terima kasih. Oke, gimana Bapak Ibu Sumit sudah didiskusikan? Sudah? Ayo kita tepuk tangan Bapak Ibu untuk pemeran-pemeran di depan. Pak Ketua Kelas boleh deh. Silakan dinilai Pak Mbak di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya penilaian dari Mestinya Pak. posisi duduk. Oke, boleh. Jadi di sini saya gambarkan ya A, B, C, D. Oh ya, Jadi kita ya Pak. A Maaf. itu saya melihatnya lebih ke influence. Influencer kenapa Pak? Dia dalam menyampaikan cara bahasanya. Bahasanya dia lebih bagus. Kemudian yang B, yang Ya. A, Mbak Nai. ini kalau saya nilai dia arahnya ke steadiness. Jadi pemalu, tidak percaya diri. Ya. Itu kalau penilaian saya. Oke. Kemudian Mbak Ana. Yang C. Yang C ini dia masuk ke kategori mau. Oh. kayaknya sifat saya paling diketahui ya. Dia lebih dominan. Oke. Yang C Pak. Yang D. Ini masuk ke kategori confidence dan steadiness. Oke. Kenapa Pak? Hampir mirip dengan Mbak yang di B tadi. Oh yang ini. Cuma dia lebih berani Bersuara. menyampaikan bersuara dan dia juga memberikan arahan, semacam bisa memberikan masukan solusi untuk pemecahan masalah. Oke. Terima kasih Bapak. Selanjutnya Mbak boleh memberikan penilaian. Saya nilai dari sebelah kiri saya A, B, C dan D. Kalau untuk yang A itu bagi saya cenderung ke compliance karena mengambil keputusan tadi berdasarkan data, ngomongnya tadi berdasarkan data. Terus yang untuk B itu cenderung ke steadiness sebab cenderung mengikuti hasil keputusan yang ada. Terus Mbak Ana yang nomor 3 itu sangat terlihat itu dominan sekali. Dan yang terakhir Mbak Rini itu influence. Karena kan influence itu dalam pelayanan itu mendengarkan orang terlebih dahulu, terus kalau orang itu selesai berbicara baru Mbak Rini berbicara. Terima kasih Mbak. Bapak Ibu ada yang lain? Ada yang ingin memberikan pendapatnya lagi? Pelayan terima adalah bagaimana kita memberikan informasi dan informasi yang diterima oleh konsumen itu mudah dipahami, mudah dimengerti. Oke. Kelompok 2 menyatakan bahwa pelayanan terima itu adalah bagaimana memberikan informasi mudah dipahami dan mudah dimengerti. Betul apa betul? Betul. Dan akhirnya menghasilkan kepuasan pelanggan. Ada masalah, fokus solusi. Ada masalah, fokus
masyarakat ketika ada masalah fokuslah pada solusi. Kemudian yang paling penting lagi, Bapak Ibu bekerja adalah ibadah. Bisa jadi masalah yang ada selama ini, selain kita nggak paham dengan kepribadian orang lain dan diri kita sendiri, mungkin saja udah 10 tahun, 20 tahun kerja, 30 tahun kerja, kita cuma bilang dikit aja, kerja itu adalah ibadah. Tapi pernah nggak Bapak Ibu bangun tidur, berdoa sama Allah, ya Allah, semoga hari ini saya bekerja menjadi bagian dari ibadah saya kepada Allah. Ini penting banget Bapak Ibu, nggak boleh cuma jargon. Rugi banget Bapak Ibu 10-20 tahun kerja kita kalau nggak diingatin gak ada pahalanya. Cuma sekedar dapat gaji, cuma sekedar dapat senang-senang aja, tapi tidak dapat pahala. Tapi ketika ini diawali, ya Allah, jadikan hari ini saya bermanfaat, jadikan saya hari ini beribadah, pahalanya udah dapat ngalir terus. Bapak Ibu kecapean, dimarahin atasan, dimarahin pelanggan, itu bagian dari ibadah. Sekarang kita berikan pijatan untuk teman kita. Coba ya, beri ikuti sama-sama attitude. Kita belajar bahasa Inggris ya anak-anak soleh. Ya, action. Jadi nggak hanya sikap, kalau sikap kan bisa duduk nih, sikapnya naik ya udah begini ya. Kemudian kalau perhatian kita dengerin. Kemudian kalau action kita bertindak dengan solusi. Jangan cuma duduk aja atau diam aja, tapi harus bertindak. Senyum, sapa, salam, solusi. Untuk kali ini yang menang kelompok di depan. Kalau kerja dari ibadah maka senyum adalah ibadah. Oke, kalau senyum adalah ibadah maka sapa adalah ibadah. Kemudian salam adalah ibadah. Solusi juga adalah ini Bapak ini. Seru Alis dengan naik bang. Ada yang bantu, ada. Alis sujud takut. Oke Pak, jadi silakan kita samakan persepsi. Kira-kira kalau di lapangan apa yang harus dilakukan, disamakan persepsinya, apa yang harus dikatakan dalam persepsinya. Boleh Pak, silakan. Distribusi ya Pak? Oke, distribusi kerjanya ngapain Pak? Baik pipa pecah. Perbaiki pipa pecah, terus Sambungan baru. sambung baru, terus Kembali. terus itu ketemu masyarakat ya Pak? Iya. Ketemu pelanggan. Setiap Nanti hari. kita ngomongnya gimana Pak? Apa ketemu pelanggan? Apa Bu? Bapak yel? Enggak. Boleh? Bapak nanti pakai yel-yel ya. Kita mau sampai ke depan yel-yelnya apa? Distribusi. Apa yel-yel Pak? Distribusi. Yelnya apa? Karena kuncinya adalah kita pakai memiliki diri baik teman-teman, sama dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya gitu. Jadi Bapak Kepala berharap banyak, terutama di bagian Bapak berempat ya. Bapak berempat ini kan sebenarnya otaknya Perumda ya. Kalau bagus di audit, bagus di aset, bagus di keuangan, bagus di SPI, itu pasti jalan juga bagus aja. Gitu ya kayak saya siapa, itu saya langsung keren. Jadi kita selalu persepsi nanti supaya kita tahu semua pakai standar yang sama. Gitu. Cuma Bapak ini bilang keren, terus yang lainnya nggak bisa. Kalian terima. Bunda, Bersama kita bisa. Oke, terima kasih. ini harus diselesaikan ini. Itu nama
bahwa kalau misalkan solusinya itu tidak bisa seperti itu suka-suka Bapak seperti itu. Bapak tunggu dulu, jangan potong-potong pembicaraan saya dulu, Pak. Kami pelanggan dari UTS Makmur. Kami kan sudah daftar kembali, tapi belum bisa mengaku. Tapi loh, kita disebut. Ayo kita pergi cuma. Kami juga pelanggan baru. Dan paham. Assalamualaikum Bapak, kami dari petugas penanda ingin memasang sambungan. Ya sudah, masuklah. Aji dulu. Kopi betul. Bisa. Kopi. Apa yang ngajak kawan? Mohon izin Bapak sebelumnya. Ini mana? Ini dipasang di mana? Betul kayak gitu Pak. Jadi nanti kita besok. Besok Pak di dekat kamar mandi lah. Jadi Bapak udah yang Ya betul Pak. Kami itu ini di ngadir. Kami itu mandi di lagi yang di boleh sampai kan? Produksi air dulu, no, air jernih, yes. Ini Pak, kita mau mengeluhkan masalah kondisi air PDAM Pak. Masa air di rumah ini? Namun Medan kan air bersih Pak. Iya. Air keruh kayak gini sampai di rumah kami Pak. Kalau di rumah pakai air itu ya pakai air sumur atau pakai kamar juga. Di rumah cuma pamer Pak, ada sumur Pak. Iya. Kalau mulai keluar ya bisa kami kasih solusinya gimana. Itu solusinya itu dari kami nanti jelaskan nanti ke bagian kami dan kami nanti ya ke lapangan memang benar itu air itu ya kami tindak lanjuti dan kami solusikan kemana ya kami kasih penjelasan ini ke mereka. Kita bisa ngecek Pak. Kok bisa ngeceknya bisa lah hari ini juga Pak dari kami aku juga ini kan. Terima kasih Pak. Ya oke. Jadi Tuan sebelum balik. Produksi air dulu, no, air bersih, yes. Oke, kalau silakan Bapak yang bikin. Kompor kadang-kadang. Perumda, bersama kita bisa. Kita semuanya. Senyum Pak. Jangan pegang niat pada tangan dulu. Oke, terima kasih Pak. Bapak boleh lihat nanti ya Pak? Iya. Udah? Semangat melayani. Oke. Oke, Pak Nasri, udah? Semangat melayani. Semangat melayani. Semangat melayani. Mudah-mudahan ke depannya apa yang kami dapat hari ini bisa kami aplikasikan di kantor kami dan mudah-mudahan itu bisa membawa perubahan ke depannya untuk kebaikan kami bersama. Kemudian kepada tim Sisi, saya mewakili kawan-kawan, mungkin dalam kegiatan dari pagi tadi sampai sekarang ada perilaku, ada bahasa yang mungkin tidak menyenangkan. Kami segenap teman-teman yang ada di sini menyampaikan permohonan maaf. Selanjutnya, udah Mas? Oke, juara 2, silakan Ibu. Oke. Juara 3, juara 3.
Oh, ya.